Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5-nya ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Seperti biasa, apabila teman-teman mau source code latihan tentang Bootstrap 5 ini, silahkan teman-teman kunjungi ke GitHub saya di github.com/kikiagustin. Lalu teman-teman ke repository, terus pilih yang belajar Bootstrap. Teman-teman bisa download ataupun ngeklon ya. Sekarang kita akan membahas tentang form group yang ada di Bootstrap versi 5. Dan pada video sebelumnya kan kita telah membahas tentang form input. Dan sekarang satu lagi yaitu form group. Oke, langsung saja teman-teman, saya buka text editornya. Saya sudah buka di sini. Terus saya buka juga di browser, open in all the browser, pilih yang Google Chrome. Ini sudah tampil di sini. Ini mungkin tidak akan terlalu panjang ya videonya karena untuk input group ini tidak terlalu banyak juga sih materinya. Oke teman-teman, yang pertama kita bisa membuat sebuah input ya. Jadi input group itu adalah tag input yang disatukan dengan elemen-elemen yang lainnya atau dengan tag yang lainnya. Nah, salah satunya kita bisa membuat tag input, lalu di di sebelah kirinya ada penjelasannya. Ini ada add. Nah, cara membuatnya simple aja teman-teman. Teman-teman tinggal buat div dulu yang dikasih kelas input group, lalu teman-teman buat span dan tulisannya mau apa, dan kasih kelas yang namanya input group tag. Ini kalau kita mau ubah misalkan email ya, ini bisa banget. Kita save, kita refresh lagi, maka ini akan berubah menjadi email. Sorry, harusnya username ya. Username. Lalu setelah bikin tag span, maka kita harus buat lagi yang tag inputnya tentunya, karena kan ini pembahasannya tentang input. Seperti biasa kalau buat tag input, tinggal buat input, lalu kita kasih kelas yang nama kelasnya from control, terus yang lainnya sudah itu aja. Yang penting tag input, terus tipenya apa, dan kelasnya mau apa, dan kelasnya harus from control. Oke, itu untuk input yang ini ya. Nah, yang selanjutnya ini sebaliknya ya teman-teman. Kita bisa menambahkan keterangan di sebelah kanannya. Kalau ini di sebelah kiri, ini sebaliknya. Ini di sebelah kanan. Cara membuatnya itu mirip banget dengan yang pertama. Kita tinggal buat tag div yang dikasih kelas input group. Lalu, nah ini perbedaannya di sini. Kalau yang di atas kita buat span terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini kita buat input dulu, lalu spannya ada di paling bawah, gitu ya teman-teman. Jadi cukup mudah banget. Kalau mau yang di kiri, kita tinggal buat span dulu, lalu tag input. Kalau yang mau penjelasannya ada di kanan, kita bisa eh, buat tag input dulu, lalu untuk spannya ada di bawah. Itu untuk yang kedua. Lalu yang selanjutnya, selain penjelasan, teman-teman juga bisa kasih URL ya seperti ini. Ini sama aja buatnya kayak ini, kayak yang ini. Oke, itu untuk yang penjelasan tentang atau contoh tentang URL. Lalu yang selanjutnya, nah kita bisa juga kasih penjelasan di eh kiri dan kanannya teman-teman. Caranya sama aja ya. Ini coba perhatikannya teman-teman, yang ini kita tinggal buat tag div, lalu kasih kelas input group, lalu kita buat span lagi yang namanya ini, terus kasih kelas yang nama kelasnya adalah input group track. Lalu kita buat tag input dan di bawahnya kita buat tag span lagi. Jadi untuk tag spannya ada di atas dan ada di bawah. Itu yang selanjutnya nih. Ini ada satu lagi. Kalau ini kita gampang banget teman-teman buatnya, tinggal buat tag input, lalu tag span, lalu tag input lagi. Ini sudah ketebaknya, ini tag input, lalu ini tag spannya, lalu ini tag input lagi.
Itu bisa juga kayak gini. Terus yang selanjutnya ini text area sebenarnya sama aja ya kayak yang input, cuman ini tagnya tag area. Cara buatnya juga sama banget kayak yang input, kita tinggal buat tag div yang dikasih kelas input group, lalu kita buat span-nya lagi, yang bedanya ini text area ya, bukan input. Oke, yang selanjutnya ini nah, selain kita membuat atau menambahkan penjelasan di tag input atau di input kita juga bisa membuat atau menambahkan ini nih, checkbox dan radio button. Caranya sama aja sebenarnya seperti yang ada di tag input yang di atas. Kita tinggal buat div yang nama kelasnya input group. Lalu kita buat div lagi yang namanya input group tag. Ini nih, gini. Jangan lupa ya ditutup divnya lalu kita buat input yang tipenya radio ya pastinya. Ini jangan lupa juga kelasnya segini juga cukup sebenarnya. Yang ini from check input. Lalu yang di bawah baru tag inputnya. Gitu ya teman-teman. Itu untuk yang checkbox. Untuk yang radio kita tinggal ganti aja ya. Tipenya aja. Kalau yang ini tipenya checkbox. Kalau yang ini tipenya radio button. Oke teman-teman. Mungkin untuk video sekarang cukup singkat ya. Karena untuk pembahasan tentang input ini yang lebih lamanya sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi ini hanya penambahan saja. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian aja dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit. Tetap belajar dan jangan lupa bahagia.